Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo AA dan Teteh semua. Bertemu lagi dengan Ibu Adila Salsabila dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita masih akan membahas tentang operasi hitung campuran. Nah, tapi di pembelajaran kali ini kita akan membahas soal Ayo berlatih 2.4. Soal ini adalah soal yang diberikan pada tugas pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas soal dari nomor yang pertama. Di sini ada 5, 3 per 9 dikurangi 10 per 12 dikali 3 per 7 dibagi 45. Nah, sebelum kita menyelesaikan operasi hitungnya, kita harus merubah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan campuran ini, 5, 3 per 9 ke dalam bentuk pecahan biasa, kita perlu mengalihkan 9 dengan 5, kemudian hasil kalinya kita jumlahkan dengan 3. 9 kali 5 hasilnya adalah 45. Kemudian 45 ditambah 3 jadi 49. Jadi di sini kita tulis 48 ya maksud Ibu. 48 per 9. Nah, kemudian yang kedua ini sudah berbentuk pecahan biasa. Jadi langsung saja kita tulis di sini dikurangi 10 per 12. Kemudian 3,7. 3,7 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, itu jadi 37 per 10. Kemudian 45 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi 45 per 1. Nah, A dan Teteh semua, pengerjaannya sama seperti bilangan cacah. Aturannya, kita harus mendahulukan bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Setelah tidak ada yang di dalam kurung, kita mendahulukan perkalian, kemudian pembagian, kemudian penjumlahan ataupun pengurangan. Jika operasi hitungnya terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus memulainya dari yang paling sebelah kiri. Oke, untuk operasi kali ini, yang pertama kita selesaikan adalah perkaliannya. Tapi sebelum itu, coba di sini kita lihat. Di sini ada 10 per 12 dikali 37 per 10. Nah, ini bisa kita coret ya. 10-nya kita coret. Nah, ini berlaku jika ada bilangan yang sama namun bersilangan. Jadi ini berada di atas, ini berada di bawah. Kemudian operasinya adalah operasi perkalian. Kalau pembagian tidak bisa ya. Nah, kita coret. Kemudian ini jadi 1, ini jadi 1. Nah, kita kalikan. Di sini kita turunkan 48 per 9-nya. Kita tulis lagi 48 per 9 dikurangi 37 per 12. 37 per 12 ini kita dapat dari 1 dikali 37, jadi 37. Kemudian 12 dikali 1, hasilnya 12. Dibagi 45 per 1. Nah, selanjutnya, setelah perkalian, kita menyelesaikan pembagian. Untuk menyelesaikan pembagian dalam pecahan, kita perlu mengubah pembagiannya menjadi perkalian. Jadi seperti ini. Jadi 48 per 9 dikurangi 37 per 12 dikali 1 per 45. Nah, operasi hitungnya berubah dari pembagian menjadi perkalian, kemudian bilangan pecahan yang kedua ini kita tukar. Dari 45 per 1 jadi 1 per 45. Yang ditukar yang kedua aja ya. Kalau yang pertama ini tetap 37 per 12. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, kita tulis lagi 48 per 9, kemudian 37 kita kalikan 1, hasilnya 37, 12 kita kalikan 45, hasilnya adalah 540. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kurang, tapi tidak bisa langsung kita kurang, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita buat penyebutnya adalah 540. Nah, 9 untuk sampai ke 540 itu harus dikali 60. Jadi 9 dikali 60 hasilnya adalah 540. Kemudian
penyebutnya kan tadi kita kalikan dengan 60. Nah, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 60. Jadi 48-nya ini kita kalikan dengan 60, hasilnya adalah 2.880. Nah, sekarang penyebutnya udah sama ya. Yang sebelah sini 540, yang sebelah sini juga 540. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurang saja pembilangnya. Jadi 2.880 ini kita kurang dengan 37. Hasilnya adalah 2.843. Kemudian penyebutnya tetap sama 540. Jadi hasilnya adalah 2.843 per 540. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada 4,5 dibagi 250%, ditambah 69/10 dikurangi 17/20. Nah, yang pertama kita akan selesaikan itu adalah mengubah pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. 4,5 kita rubah menjadi 45/10, kemudian 250% kita rubah jadi 250/100, kemudian pecahan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa, jadi 69/10. 69/10 ini kita dapat dari ini ya, 10-nya kita kali 6, 60, kemudian 60-nya tambah dengan 9, jadi 69/10. Kemudian ini sudah pecahan biasa, jadi kita tinggal tulis, dikurangi 17/20. Kemudian yang pertama akan kita selesaikan adalah ini. Ini kita coret. Nah, ini adalah kelebihan 0 ya. 0 atas kita coret, 0 bawah juga kita coret. Kalau 0 yang ini kita diamkan saja, karena dia tidak punya teman untuk dicoret, jadi kita diamkan saja. Selanjutnya kita selesaikan operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Tapi sebelum menyelesaikan pengurangannya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat penyebutnya sama-sama 20. 10 untuk sampai ke 20 itu dikali 2. Jadi 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. Nah, karena penyebutnya kita kali 2, maka pembilangnya juga harus kita kali 2. Jadi 69 kali 2 hasilnya adalah 138. Setelah seperti ini, penyebutnya sama, kita bisa langsung mengurang 138 dengan 17. Nah, jadi di sini kita tulis 45/10 dibagi 25/10 ditambah hasil pengurangannya, yaitu 121/20. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya yang akan kita selesaikan adalah pembagiannya. Seperti soalan sebelumnya, untuk menyelesaikan pembagian pecahan, itu kita ubah operasi hitungnya dari pembagian ke perkalian, kemudian bilangan pecahan yang kedua ini kita balik. Nah, jadi seperti ini. Jadi 45/10 dikali 10/25 ditambah 121/20. Kita bisa coret 10-nya, ini jadi 1, ini juga jadi 1. Kemudian bisa kita selesaikan operasi hitung perkaliannya. Jadi hasilnya 45/25. 45 ini kita dapat dari ini. 45 dikali 1, kemudian ini 1 dikali 25, hasilnya 25. Kemudian yang terakhir akan kita selesaikan adalah operasi penjumlahannya. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan, kita perlu menyamakan penyebut. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya harus sama. Tapi untuk perkalian dan pembagian, tidak masalah kalau penyebutnya berbeda. Kita buat di sini penyebutnya menjadi 100. 25 untuk sampai ke 100 harus dikali 4. Jadi 45-nya juga harus kita kali 4. Hasilnya adalah 180. Kemudian 20 ke 100 itu harus dikali 5. Jadi 121-nya juga kita kali 5. Hasilnya adalah 605. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 100, kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. Hasil dari penjumlahan 180 dengan 605 adalah 785. Jadi hasilnya adalah 785/100. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga. Di sini ada 16/25
ditambah 8,2 dikali 15/20 dikurangi 140%. Sama seperti tadi, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 16/25 tambah 82/10 dikali 15/20, kemudian dikurangi 140/100. Pertama-tama kita selesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita tulis 16/25-nya, kemudian ditambah dengan 82 dikali 15 hasilnya adalah 1230, kemudian 10 dikali 20 hasilnya adalah 200, dikurang dengan 140/100. Nah, di sini tinggal tersisa operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita bisa menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, karena penjumlahan dan pengurangan bisa selesai kalau penyebutnya sama. Kita buat di sini penyebutnya jadi 100 semua ya. Nah, 25 untuk sampai ke 100 itu dikali 4, jadi 16-nya juga dikali 4, hasilnya adalah 64. Kemudian 200 untuk sampai ke 100 adalah dibagi 2. Jadi 1230-nya juga kita bagi 2, hasilnya adalah 615. Kemudian yang ini penyebutnya sudah 100, jadi tinggal kita turunkan saja 140/100. Nah, kemudian kita bisa selesaikan penjumlahannya terlebih dahulu. 64 ditambah 615 hasilnya adalah 679. Jadi 679/100 dikurangi 140/100. Nah, hasilnya adalah 539/100. Itu adalah nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Di sini ada 6,9 dikurangi 2,5 dikali 2 dibagi 0,5 dikurangi 2,3 ditambah 20%. Karena di sini banyak terdapat pecahan desimal, maka kita ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, di sini 6,9 yang tetap dikurangi 2,5, kemudian dikali 2,0, dibagi 0,5 dikurangi 2,3, ditambah dengan 0,2. Nah, pertama-tama kita selesaikan operasi hitung yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ini ada pengurangan dan perkalian. Kita selesaikan yang perkaliannya terlebih dahulu. Nah, 2,5 dikali 2 itu hasilnya adalah 5. Jadi di sini 6,9 dikurangi 5 dibagi 0,5 dikurangi 2,3 ditambah 0,2. Selanjutnya kita kurang 6,9 dengan 5. Hasilnya adalah 1,9. Yang selanjutnya kita selesaikan adalah pembagiannya. 1,9 dibagi 0,5 itu hasilnya adalah 3,8. Jadi 3,8 dikurangi 2,3 ditambah 0,2. Kemudian kita selesaikan pengurangannya. Hasilnya adalah 1,5. 1,5 kita tambah dengan 0,2. Hasilnya adalah 1,7. Soal yang terakhir akan kita bahas di sini adalah soal nomor 7. Di sini ada 8,1 dikali 7,2 dibagi 0,2 ditambah 3/4. Nah, kita rubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Jadi di sini 8,1 dikali 7,2 dibagi 0,2 ditambah 0,75. Nah, bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Selanjutnya kita selesaikan yang ada di dalam kurung, yaitu pembagian 7,2 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 36. Kemudian kita bisa kalikan 8,1 dengan 36. Hasilnya adalah 291,6. Kemudian kita jumlahkan dengan 0,75. Hasilnya adalah 292,35. Nah, itu tadi pembahasan tentang soal Ayo Berlatih 2.4 halaman 41. Ini adalah tugas pertemuan ke-12. Anak-anak, jika di pertemuan sebelumnya masih banyak jawaban yang belum tepat, silahkan perbaiki terlebih dahulu, baru nanti Ibu akan nilai di Google Classroom. Nah, kemudian tugas untuk pertemuan ke-13 ini adalah anak-anak minta
fotokan, kepada ayah, bunda, atau, kakaknya, atau adiknya, atau siapapun yang ada di rumah. Silahkan anak-anak berfoto ketika anak-anak menonton, video pembelajaran pertemuan ke-13 ini. Kemudian fotonya silahkan anak-anak kirim ke Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.